Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Angka 1 juta ini memberikan satu indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama dengan pemerintah bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini dengan lebih keras lagi. Angka 1 juta ini sudah kita lampaui beberapa bulan lalu. Sejak Januari ini selalu di atas 20%, menunjukkan bahwa situasi pandemi kita tidak terkendali. Pemirsa, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah melampaui 1 juta kasus. Kini Indonesia berada dalam situasi kritis fasilitas kesehatan. Di berbagai daerah, kapasitas ruang perawatan penuh. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah melampaui 1 juta kasus. Per hari ini, total kasus COVID-19 di Indonesia adalah 1.012.350 kasus. Terjadi penambahan sebesar 13.094 kasus. Berdasarkan data Worldometers, Indonesia kini berada pada posisi 19 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Hal ini membuat Indonesia berada dalam situasi kritis, terlebih jika dikaitkan dengan kondisi layanan kesehatan. Di berbagai daerah, kapasitas ruang perawatan penuh. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Reza Broto Asmoro mengungkap, keterisian tempat tidur rumah sakit isolasi bagi pasien COVID-19 secara nasional sudah lebih dari 60%. Di DKI Jakarta, tingkat keterisiannya bahkan berada di angka 80%. Kecukupan tempat tidur rumah sakit sudah mengkhawatirkan. Rasio pemanfaatan ruang ICU dan tempat isolasi makin tinggi, yaitu lebih dari 60% dari tempat yang tersedia. Di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai lebih dari 80%. Tingginya okupansi tempat tidur rumah sakit di Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta meminta pemerintah pusat mengambil alih kebijakan dan koordinasi penanggulangan COVID-19 di Jabodetabek. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan hal ini dilakukan karena 30% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit di Jakarta berasal dari Bodetabek. Nah, Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Botabek, sehingga ketersediaan daripada fasilitas di Jakarta bisa terus fasilitasnya meningkat, tapi okupansinya bisa turun. Di tengah ancaman kolapsnya fasilitas kesehatan baik pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat melakukan intervensi. Pembatasan mobilitas warga melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian COVID-19. Tim Liputan Metro TV. Ya, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan Asia Timur yang mencatat 1 juta kasus COVID-19 dalam waktu 10 bulan terakhir. Meski hampir 1 tahun dilanda pandemi, grafik laju kasus tak kunjung melandai. Kami akan membahasnya bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang juga sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selamat malam Pak Muhadjir, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam Pak Bayu. Pak Muhadjir, angka 1 juta kasus sudah terlampaui hari ini. Apa kemudian rencana ke depan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di tanah air? Perkembangan kan terus kita evaluasi ya, dan tentu saja ini memerlukan langkah-langkah yang khusus, artinya langkah pembeda dari apa yang selama ini sudah dilakukan. Dan tadi sore barusan kita dipanggil oleh Presiden untuk
beliau meminta supaya segera ada perubahan-perubahan strategi, perubahan-perubahan pendekatan supaya penanganan COVID-19 ini semakin baik. Seperti apa perubahan pendekatannya Pak yang diminta oleh Presiden? Terutama pada level yang paling hulu itu kan langkah untuk melakukan karantina terbatas, kemudian melakukan tracing, tracking, dan testing, dan tentu saja yang tidak kalah penting ya 3M, dan kemudian pengobatan terhadap mereka yang sudah berstatus sebagai penyandang COVID-19. Terutama yang akan kita pertajam itu pada aspek karantina terbatas yang selama ini sebetulnya sudah lama diberi pengarahan oleh Presiden untuk dilakukan. Dan jangan membayangkan karantina itu kemudian waktunya lama, itu sebetulnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemisahan antara kalau ada kasus kemudian segera kita telisik sampai tingkat yang paling kecil, mikroskopik gitu, jadi skop yang kecil, kemudian segera kita adakan karantina terbatas, kemudian kita pisah mana yang sudah berstatus positif dan siapa yang masih diduga, kemudian segera kita pisahkan, kemudian kita lakukan isolasi. Kalau itu kebetulan di lingkungan yang sangat-sangat padat, tidak mungkin ada isolasi mandiri, maka harus ditarik ke isolasi kolektif. Tetapi kalau memang di situ memungkinkan ada isolasi mandiri, maka kita ingin nanti akan upaya kita untuk memberdayakan lingkungan yang lebih kecil. Sekarang itu peranan RT RW, peranan kelurahan kalau itu di kota, itu menjadi sangat-sangat penting, dan kita harapkan nanti akan kita tingkatkan lah untuk ke depan peranan yang paling level yang paling bawah, yaitu di tingkat RT RW, dengan membangkitkan semangat gotong royong yang menjadi watak dasar dari bangsa Indonesia, dan kemudian nanti pada di desa tentu saja kelurahan dan juga RT RW yang tempat juga akan kita minta untuk lebih intensif, lebih keras. Nah, soal karantina terbatas ini kan memang beberapa kali sudah disinggung oleh Presiden, skala mikro begitulah ya Pak Muhadjir ya. Tetapi skemanya bagaimana? Skenarionya seperti apa? Kalau kita berkaca dari negara tetangga yang baru 1-2 hari ini melakukan karantina terbatas Pak. Di Hong Kong itu ada satu wilayah seperti kelurahan atau kecamatan yang benar-benar di lockdown, dites semuanya dalam kurun waktu 48 jam. Semua warganya dites sampai hasilnya keluar baru dibuka lagi. Apakah nanti akan seperti itu atau bagaimana teknisnya di lapangan? Kan baru dipanggil tadi sore, jadi kita akan terus nanti segera atur. Kemungkinan bisa seperti itu. Dan memang sebetulnya Presiden sudah lama itu memesan supaya sungguh-sungguh diterapkan namanya karantina terbatas, kemudian isolasi mandiri. Kalau memang tidak mungkin baru isolasi kolektif dibawa rame-rame ke satu tempat terpusat gitu ya. Tapi jangan kemudian dikit-dikit kemudian dibawa ke tempat yang terpusat, jangan dikit-dikit kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, karena memang bahkan sekarang ini seharusnya harus lebih ketat menseleksi status para mereka yang dibawa ke rumah sakit itu tidak boleh sembarangan kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau memang bisa ditahan di level sebelum rumah sakit tadi itu mungkin tingkat yang paling kecil, ya biar diselesaikan di tingkat yang paling kecil itu. Misalnya di situ harus dilihat kesiapan puskesmas, kesiapan tenaga kesehatan yang ada di situ, itu juga harus dihitung betul. Ya, karena Persi juga Persatuan Rumah Sakit Swasta di Indonesia itu menyebut dalam 1 pekan ke depan kalau kasus tidak bisa dikendalikan, laju atau pertumbuhannya tidak bisa diturunkan, itu rumah sakit akan kolaps Pak. Itu kan juga menjadi beban tersendiri. Sementara kasus ini masih belum bisa dikendalikan, tracingnya juga masih mendapat masukan kritikan sendiri bahkan dari Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, pengobatan juga hal yang sama, kemudian protokol kesehatannya juga masih belum tertib. Apa kemudian langkah yang paling dekat yang akan diambil sesegera mungkin? Yang sudah dilakukan Pak Menkes itu adalah edaran ke rumah sakit agar melonggarkan alokasi bed untuk penderita COVID, karena ternyata sebagian besar rumah sakit, termasuk rumah sakit pemerintah, itu baru di bawah 15% menyediakan bed untuk COVID ini. Karena itu sudah ada edaran Menkes, tinggal bagaimana itu ditegakkan. Saya juga sudah telepon secara pribadi dengan rumah sakit pemilik rumah sakit swasta, terutama yang memiliki jaringan seluruh Indonesia. Saya minta untuk
syukur-syukur bisa lebih dari apa yang telah ditetapkan Menkes, karena bagaimanapun COVID ini harus lebih diutamakan, gitu. Dan saya sudah sampaikan juga kepada Pak Menkes, saran saya kalau perlu ada rumah sakit pemerintah yang langsung khusus untuk COVID saja. Kemudian pasien yang umum bisa dialihkan ke rumah sakit yang lain, terutama rumah sakit swasta. Sehingga kita ada kepastian bahwa untuk ke depan itu tidak akan mengalami kolaps atau tidak mengalami overload daya tampung rumah sakit yang ada di wilayah-wilayah, terutama yang di mana terjadi puncak peningkatan kasus itu. Ya, itu kan T yang terakhir ya Pak, dari 3T, tracing, treatment yang terakhir, testing, tracing, testing, dan treatment, itu yang terakhir tadi yang kita bahas sebelumnya. Tetapi sejumlah pakar epidemiolog menyebut angka 1 juta kasus yang hari ini terlampau ini sebenarnya ini sudah terpotret, sebenarnya sudah tergambarkan seharusnya beberapa bulan yang lalu. Artinya itu hanya di permukaan saja yang tampak. Di lapangan ini bagaimana? Apa yang kemudian akan dilakukan untuk bisa agar tracing dan testing ini benar-benar efektif? Memang saya evaluasi internal dulu ya, ini yang kita lakukan tadi. Memang masih ada beberapa titik lemah dalam soal tracing ini. Karena itu tadi itu setiap tracing, testing itu mesti harus diikuti dengan karantina terbatas tadi, sehingga kasusnya bisa kita lokalisir, kemudian kita adakan pemisahan, baru kemudian ada tim penindakan untuk mereka yang memang sudah dinyatakan terinfeksi. Itu yang nanti akan kita pertajam, tadi yang saya usulkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi titik balik ya Pak, angka 1 juta kasus ini. Tetapi kita akan bahas lagi. Hal berikutnya adalah soal pembatasan aktivitas masyarakat lewat aturan yang terkini, PPKM Pak. Bagaimana evaluasinya? Banyak juga pihak yang mengatakan ini tidak ada bedanya dengan PSBB sebelumnya, bahkan lebih kendor ketimbang PSBB di awal pandemi tahun lalu. Nanti kan kita lanjutkan lagi Pak Muhadjir Effendi, tetap bersama kami di Prime Talk. Bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik. Tetapi permasalahan belum sepenuhnya selesai. Pandemi masih berlangsung dan kita harus selalu waspada dan siaga. Angka 1 juta ini memberikan satu indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama dengan pemerintah bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini dengan lebih keras lagi. Ya, kita teruskan kerja keras kita. Bapak Ibu, semua orang ahli epidemiologi mengatakan kepada saya bahwa untuk mengatasi pandemi ini, satu hal utama yang harus kita ingat. Kita harus mengurangi laju penularan dari virus. Ada dua hal yang kita harus kerja keras, sangat keras, ekstra keras bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk mengurangi laju penularan virus, kita harus sangat disiplin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini sangat susah dan ini tidak bisa dilakukan seorang diri oleh pemerintah tanpa bersama-sama rakyat, seluruh komponen bangsa membangun gerakan disiplin ini. Hal kedua yang kita harus lakukan bersama-sama, kita harus bekerja keras bersama-sama adalah dengan melakukan testing, tracing, dan juga isolasi mandiri. Ini tanggung jawabnya ada di Kementerian Kesehatan. Kini kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan bahwa program testing, program tracing atau pelacakan, dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi dengan baik. Baik, kembali di Prime Talk, kita lanjutkan lagi perbincangan masih bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan juga bergabung bersama kami di segmen ini ada juru bicara Satgas COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Erlina Burhan, dan juga ada ahli kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Tabrani. Selamat malam Prof. Hasbullah, Dr. Erlina. Selamat malam. Baik. Baik.
Terima kasih sudah bergabung. Saya ingin kembali ke Pak Muhadjir. Pak Muhadjir, tadi sebelum kita jeda, saya sempat menyinggung soal bagaimana mendisiplinkan masyarakat warga agar patuh dengan protokol 3M ini. Mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sudah ada beragam instrumennya sejak PSBB pertama di awal pandemi kemarin. Sampai sekarang berubah namanya, terminologinya menjadi PPKM. Apa evaluasinya? Banyak pihak yang mengatakan ini tidak jauh berbeda dengan PSBB, padahal kasus semakin mengkhawatirkan, Pak Muhadjir. Ada dua pendekatan yang selama ini sudah dilakukan. Pertama itu pendekatan struktural dengan peraturan-peraturan, kemudian melibatkan petugas ketertiban, bahkan TNI Polri juga ikut diterjunkan. Tetapi sebetulnya yang lebih penting itu adalah mengetuk kesadaran masing masyarakat ya. Masalahnya sekarang ini tingkat kesadarannya ini yang belum terbentuk, belum terbangunkan dengan baik. Karena kalau melulu pendekatan struktural itu akan kelelahan kita. Kita tidak mungkin mengerahkan petugas terus-menerus untuk memelototi orang. Ya, ini tidak mungkin. Mestinya yang melototi itu ya dirinya sendiri, dan itulah artinya kesadaran. Dan ini kita akui bahwa memang ada banyak hal yang menyebabkan kenapa tingkat kesadaran masih rendah ini. Mungkin pertama proses edukasinya belum menyentuh betul-betul di ruang kesadaran mereka. Dan yang kedua mungkin juga ada faktor kelelahan, kebosanan. Dan yang ketiga mungkin juga ada faktor over ekspektasi, terutama dengan datangnya vaksin ini. Karena itu juga saya betul-betul menghimbau pada masyarakat, jangan terlalu over ekspektasi, berharap yang berlebihan dengan vaksin, karena perjalanannya masih panjang gitu. Karena itu tetap harus disiplin mematuhi protokol kesehatan itu tidak harus tetap ditegakkan. Ya, tapi Pak Muhadjir, apakah berharap kepada kesadaran masyarakat ini masih kurang cukup selama 10 bulan ini? Buktinya masih belum sadar-sadar sehingga kasusnya terus saja meroket. Apa kemudian langkah-langkah progresif atau kalau perlu tidak hanya progresif tetapi radikal supaya masyarakat ini bisa benar-benar patuh terhadap protokol itu? Kita belum sampai ke sana ya. Bahwa akan semakin ditingkatkan pengawasan, pengendalian di lapangan, iya, tetapi untuk langkah-langkah sampai pada pendekatan koersif mungkin belum. Gitu. Karena itu akan menjadi masalah di lapangan, tidak semudah seperti yang dirapatkan di meja ya. Yang penting karena kan sebenarnya di awal pandemi mohon maaf. Tetapi kan misalnya di awal PSBB di bulan April, akhir Maret atau April itu kan sudah ada pendekatan-pendekatan koersif seperti misalnya ada posko-posko pengawasan di beberapa titik tempat masuk ke wilayah ibu kota, bahkan di dalam ibu kota sendiri. Tetapi di PPKM ini kan tidak ada, Pak Muhadjir. Kenapa itu ditiadakan, tidak dikembalikan lagi supaya kontrolnya lebih ketat lagi dari petugas di lapangan? Ya, kita belum sampai berpikir itu, karena ini kan kita harapkan PPKM ini kita berlakukan agak sedikit lebih ringan dibanding pada April itu, dengan asumsi bahwa tingkat kesadaran masyarakat itu sudah terbangun lebih baik dibanding pada April itu. Karena itu nanti akan kita evaluasi secara seksama, kalau memang masih perlu dibutuhkan lagi pendekatan-pendekatan koersif pada waktu awal, kalau perlu lebih ditingkatkan lagi, ya nanti akan kita lakukan. Karena itu saya yakin Pak Ketua Komite, Pak Erlangga, dan juga Pak Luhut juga sudah membuat rancangan yang lebih tajam dengan tim untuk merancang ini, nanti akan kita bicarakan. Jadi seperti penegakan hukum di lapangan ini masih dipertimbangkan lagi Pak Muhadjir ya? Sampai kapan kira-kira Pak PPKM ini akan dievaluasi sampai nantinya penegakan hukum di lapangan ini bisa lebih keras lagi, bisa lebih tegas lagi? Ya, itu kan pasti kemungkinan ya. Jadi nanti akan kita evaluasi dalam waktu yang dekat ini. Tadi kan kita sudah dipanggil oleh Presiden, dan Presiden sudah menginstruksikan supaya dievaluasi dan kemudian dirancang pendekatan baru, strategi baru. Ibarat sepak bola gitu kan, setelah kita tahu permainan babak pertama ini kita ada babak belur, dan kita harus memasukkan pemain baru, memasukkan teknik baru, sehingga permainannya lebih baik gitu. Ada faktor pembeda lah gitu. Ada faktor pembeda sebelum vaksin yang katanya nanti juga akan menjadi faktor pembeda di dalam menangani COVID-19 ini.
Ya, berharap vaksin menjadi game changer begitu Pak Muhadjir ya. Saya ingin ke Prof. Tabrani. Prof. Tabrani, ada evaluasi tersendiri dari catatan-catatan coret-coretan Anda selama 10 bulan pandemi ini di Indonesia. Ya, coretan pertama kita lihat masalah ini bisa dari dua perspektif. Catatan pertama memang sejak pertama kali kita melakukan upaya pencegahan bulan Maret sampai dengan sekarang belum pernah terjadi penurunan kasus. Berbeda dengan tetangga kita yang juga penduduknya di atas 200 juta, Pakistan sudah pernah turun. Ya, kita belum pernah. Itu artinya ada masalah di dalam pengendalian penularan, ya, yang belum kita berhasil seperti di Pakistan, ya. Yang dari negara-negara dengan penduduk di atas 200 juta, kita cuma kalah dari Pakistan. Ya, dia lebih baik, dan Cina, ya. Nah, yang apa kedua, pendekatan yang dilakukan oleh Pakistan, Pak Hasbullah? Disiplin masyarakatnya berbeda dan lebih koersifnya lebih tinggi. Kita tahu, kita belajar dari negara-negara sebelah utara kita, dari Cina, Vietnam, Thailand, Korea, mereka punya tingkat disiplin tinggi. Nah, bangsa Indonesia ini, mohon maaf, punya masalah memang dari soal disiplin. Sehingga kalau pemerintah saja mau teriak kagak akan bisa, kalau orang kurang disiplin ya harus didisiplinkan. Bagaimana mendisiplinkan? Harus ada koersif. Itu pertama, ya, kurang kita. Yang kedua, saya khawatir upaya-upaya kita dengan isolasi mandiri di rumah kurang efektif untuk mencegah penularan. Kita memang puskesmas akan kontrol kepada pasien yang isolasi mandiri atau yang OTG, ya, telepon tiap hari. Tapi di luar itu kan sulit juga untuk benar-benar kita bisa kontrol apakah si OTG tadi atau si pasien, bahkan yang kasus ringan juga kan banyak yang di rumah. Itu betul-betul tidak kontak dengan yang lain. Nah, itu bagian yang kita hadapi. Yang ketiga, dalam tracing, kebetulan ponakan saya juga jadi relawan, banyak sekali menurut informan dari ponakan saya, penduduk-penduduk yang sudah diidentifikasi ada kontak erat, di tracing, menolak untuk memberi informasi lebih lanjut, tidak mau dites. Ini bagian-bagian yang terkait, meskipun mungkin cuma 20% dari penduduk kita akan sulit. Nah, kalau kita lihat mau koersif itu bagus. Kita lihat data-data penyebaran yang terbanyak itu ada di kota-kota besar, di mana mobilitas penduduk tinggi, kepadatan penduduk tinggi. Jadi kita harus fokus daerah-daerah yang berisiko besar itu. Dengan sedikit koersif haruslah. Mungkin tadi saya dengar berita akan ada karantina lokal, Pak Menko. Ya. Barangkali itu juga diperlukan. Memang terjadi pelonggaran. Dulu waktu awal-awal saya kalau ke kampung-kampung saya suka jalan, memang itu udah mulai dipasang portal, dilarang, ada yang jaga. Sekarang sudah hilang tuh. Kendor lagi ya. Oke. Itu diperlukan ya, Prof ya. Baik. Terakhir saya ingin kembali lagi sebelum pamit, Pak Muhadjir. Jadi bagaimana caranya angka 1 juta kasus positif selama pandemi ini yang baru terlampaui hari ini bisa dijadikan titik balik? Tadi Prof. Hasbullah mengatakan coba ditiru Pakistan yang hampir sama populasinya sekitar 200 juta. Kasus pernah turun. Tentunya ada tingkat kedisiplinan masyarakat yang memang berbeda. Tetapi bisakah kita belajar dari sana? Saya setuju dengan Prof. Hasbullah ya. Koersif ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan sekarang ini, mengingat tingkat kebandelan, tingkat ketidakdisiplinan masyarakat memang sudah pada level yang sangat tinggi. Dan betul yang disampaikan Prof. Hasbullah, jadi soal 3T ini juga ada kendala di lapangan, karena masyarakat dengan berbagai macam pertimbangan sering sulit untuk dimintai keterangan, bahkan untuk dites. Ya. Bahkan Prof. Hasbullah, saya dapat laporan ada suatu daerah, itu ada 29 orang yang sudah teridentifikasi, hanya 2 yang mau. Yang sisanya nggak mau dan mengancam, sehingga pihak petugas epidemiologi ini tidak bisa melakukan tugas secara maksimal. Karena itu juga merupakan agenda yang nanti harus dimatangkan supaya memastikan
Ya, baik. Bisa diandalkan dan bisa bekerja dengan baik. Baik, terima kasih Pak Muhadjir Effendi sudah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Kami nantikan terobosan-terobosan yang akan diambil oleh pemerintah untuk menekan laju kasus COVID-19 di tanah air. Baik, Dr. Erlina, Prof. Hasbullah, sebentar kita jeda terlebih dahulu, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan di Prime Talk sesaat lagi. Bukan sekali dua kali, kegiatan razia seperti ini kerap dilakukan aparat. Sejak pemerintah pusat menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan memperpanjangnya hingga 8 Februari mendatang, kegiatan usaha seperti ini seharusnya mematuhi aturan yang sudah ditentukan. Di Jakarta Barat misalnya, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat, usaha kuliner di daerah Puri Kembangan, Jakarta Barat masih saja melayani layanan makanan di tempat atau dine-in. Penyegelan 1x24 jam. Kalau lebih parah lagi ya kami kenakan sanksi denda administrasi. Ya disegel udah ketahuan dia nggak boleh beroperasi selama 1x24 jam. Kalau teguran, hari ini saya tegur, besok masih melakukan, ya nanti dampaknya banyak, penyegelan atau denda administrasi. Ironisnya, pemilik restoran yang sebetulnya menyadari bahwa ada pembatasan jam operasional berusaha malah dilanggar. Aku kan udah minta maaf. Nah, kedepannya ya saya usaha nggak akan ngulang lagi. Tapi selain melanggar PPKM, karyawannya juga nggak pakai protokol kesehatan, contohnya masker nih. Ya nanti kita tegaskan sama orang ini mulai besok harus pakai masker semua, harus menjaga 3M. Ya yang namanya kita manusia kan nggak selalu benar. Sekali-sekali kan ada salahnya. Bukan hanya tempat makan, tempat hiburan pun ternyata ada yang masih buka. Saat ini saya berada di wilayah Jakarta Barat. Jika dari depan hingga masuk ke dalam tempat hiburan atau tempat usaha yang masih buka, sekitar 300 meter ke dalam sebuah gang. Dan untuk tempat usaha kali ini yang saya datangi, masih beroperasi adanya tempat usaha untuk tempat hiburan malam. Dan saat ini pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana harusnya para pelaku usaha telah menutup tempat usahanya. Dan saya saat ini akan mencoba untuk ke dalam seperti apa tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Barat yang telah buka tidak sesuai dengan aturan PPKM yang diatur oleh pemerintah. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PPKM juga tampak di daerah penyangga ibu kota seperti Kota Tangerang Selatan. Modusnya hampir sama dengan tempat hiburan lainnya yang masih buka di masa pandemi COVID-19. Si pemilik tempat usaha mencari celah dengan bermodus tutup atau sepi agar tidak terlihat yang nyatanya di dalam sangat ramai pengunjung. Hingga saat ini masih ada saja masyarakat yang berkerumun dan perlu adanya tindakan tegas bagi para pelaku usaha yang abai protokol kesehatan. Dilakukan pengukuran, kemudian juga kalau ada berkerumun kita lakukan pembubaran kerumunan, dan kalau umpamanya tingkat pelanggarannya ada kesengajaan itu bisa kita segel. Ya, ini ditujukan untuk menekan penyebaran coronavirus di Kota Tangerang Selatan. Apresiasi sudah sepatutnya kita berikan kepada aparat yang tak bosan-bosannya merazia sambil memberikan pemahaman kepada warga yang abai protokol kesehatan. Namun harus diingat, kunci keberhasilan dalam memutus rantai COVID-19 bukan pada mereka, melainkan ada di tangan setiap pribadi, yakni kita. Ya, kita sendiri.
Dari Jakarta, Atika Kusuma dan Wijayanto, Metro TV. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Dr. Erlina. Mungkin melihat tadi tayangannya ya, bagaimana teman-teman di ID melihat potret masyarakat kita yang masih abai terhadap protokol kesehatan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja tentunya. Apa masukan dari ID? Apakah perlu tadi seperti yang sudah disinggung oleh Prof. Hasbullah dan juga Pak Muhadjir, ada pendekatan koersi yang harus dilakukan? Ya, jadi begini ya Wahyu. Dengan menembus 1 juta ini, dan kalau kita mengikuti teori, ya 1 juta karena penambahan terus di atas 10.000 kan. Kalau kita ikut teori bahwa 80% dari kasus itu adalah tanpa gejala dan ringan saja, dan 20% adalah yang sedang dan berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Nah ini kalau 10.000 saja per hari, itu 8.000 OTG dan ringan. Artinya mereka bisa dirawat di rumah saja, walaupun itu tantangannya adalah penularan. Nah yang 2.000 harus masuk rumah sakit. Nah ini kalau terus-terusan begini, karena dirawat itu kan nggak bisa sehari 2 hari. Sementara penambahan kasus terus bertambah. Jadi memang rumah sakit di DKI sudah di atas 80, bahkan ada yang 85% okupasi rate-nya, dan Indonesia rata-rata 60%. Ini nggak bisa ini. Ini saya ingin katakan 10.000 saja sudah berat ya, apalagi sekarang sampai 13.000 ke atas per harinya. Ini saya mengambil contoh 10.000 supaya gampang ngitungnya. Apalagi pernah 14.000, 13.000. Ya ini bikin jengkel ya lama-lama ya. Karena kita tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya sudah maraton dari Maret tahun lalu sampai sekarang akhir Januari mau Februari, bukannya ritmenya menurun malah naik terus. Ini kenapa? Ini ingat ya, dokter, tenaga kesehatan lainnya itu juga manusia. Kita bukan robot. Kalau terlalu lama kelelahan, stres, malah sakit juga. Ya, dan bahkan kalau dikatakan kolap, ya ini nggak bisa dibiarkan. Jadi lama-lama ini kita merasa ini memang tugas orang kesehatan, tapi lama-lama marah melihat tingkah laku seperti yang dipaparkan tadi. Jadi upaya apa yang diinginkan oleh teman-teman dokter di ID yang harus dilakukan sesegera mungkin oleh pemerintah? Pencegahannya harus keras, harus kencang, sekencang-kencang yang nggak bisa nih, terlalu banyak toleransi, yang transisi lah, yang terbatas lah. Buktinya dengan pendekatan yang terlalu banyak tarik ulur, negosiasi, terlalu banyak pertimbangan, nggak ada perbaikan. Ini kalau mau ekstrim ya, contoh Wuhan. Wuhan itu sampai 100.000, kemudian mereka melakukan sesuatu yang sangat ekstrim dan keras, akhirnya sekarang nggak ada. Kenapa kita nggak contoh itu? Jadi kita terlalu terlena dengan mengatakan, ya nggak apa-apa, nanti turun lagi. Nggak ada, grafiknya naik terus. Ini menunjukkan bahwa kita ini belum bisa memenangkan peperangan. Ini kalau peperangan kita dalam posisi yang terdesak. Masa jadi harus lebih progresif lagi ya, harus lebih radikal ya, terutama penegakan hukum begitu? Iya, jadi kalau saya melihat mungkin Prof. Hasbullah juga tahu itu bahwa aturan-aturannya ada, lengkap dibuat, SOP-nya ada, pedomannya ada, tapi implementasinya ya. Instrumennya sudah ada, peraturannya sudah ada, pergub, perwali kota itu sudah ada sebenarnya ya, tetapi sanksinya masih sebatas menyanyikan lagu kebangsaan. Iya, itu menyebalkan sekali. Baik, Prof. Hasbullah, jadi bagaimana kalau saya mungkin bahasanya menyadarkan para stakeholder ini, pemerintah, pembuat kebijakan agar bisa lebih keras lagi seperti tadi yang diminta oleh Dr. Erlina? Buat orang paham itu lebih baik. Tetapi kalau orang paham dan tidak juga bisa disiplin, ya harus didisiplinkan.
Kalau tidak, dia akan mengorbankan orang lain, mengorbankan tenaga kesehatan, mengorbankan ekonomi, dan lebih banyak. Sehingga dia harus dipaksa. Nah, di situ perlu koersif yang Anda bilang lebih radikal. Saya pikir memang mesti dibentuk. Kenapa Wuhan bisa lebih terkontrol? Kenapa di Thailand bisa lebih terkontrol? Kalau udah jam malam, orang nggak bisa keluar. Nah, di Indonesia ini nggak disiplin seperti itu. Petugas-petugas kita di lapangan yang ngontrol juga tidak punya keberanian yang cukup. Jika seperti tadi Pak Menko bilang dari 29 hanya berapa 3, yang lain tidak mau, harus dipaksa yang begitu. Kalau dia tidak dipaksa, dia bergerumun lagi dengan orang-orang di sekitarnya, ya tersebarlah itu. Ya. Nah, yang penting dilakukan pada waktu tracing betul-betul bisa diidentifikasi. Sekarang memang lockdown yang seperti di Wuhan udah sulit, karena kasusnya sudah menyebar, kita sudah tidak tahu lagi di mana dia. Ya. Kalau mau di lockdown di daerah-daerah kecil, dulu pernah di DKI ada lockdown RW dan sebagainya, itu harus betul-betul penuh, belum pernah dilakukan juga di kita. Baik, ya. Prof. Hasbulat, sebentar. Jadi kalau sudah menyebar, tidak tahu ada di mana saja ini virusnya, tidak bisa terlalu efektif, apa kemudian caranya? Lockdown seperti apa nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Baik, kembali lagi kita ke Pak Prof. Hasbulat. Jadi Prof, kalau lockdown seperti negara-negara lain di awal pandemi itu sudah telat karena sudah terlanjur meluas, virusnya sudah ada di mana-mana, lantas seperti apa yang bisa dilakukan kalau tadi ada rencana karantina terbatas dari pemerintah? Ya, saya kira karantina terbatas bisa dilakukan berbasis dari tracing yang bagus. Di daerah mana banyak orang mempunyai karir atau pernah kontak erat, disitulah mungkin satu RT, satu RW dilokalisir atau satu kecamatan jika perlu. Ya, paling itu yang bisa dilakukan. Diselektif pada daerah-daerah yang cukup tinggi frekuensinya. Benar-benar di lockdown. Itu insya Allah bisa. Yang kedua, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, sorry kalimatnya, jangan egois. Ya, karena kalau kita tidak pedulian, keluarga sendiri korban, orang lain korban, teman-teman dokter Lina, para dokter babak belur, ya, ini perbuatan yang kurang bagus, ya. Jadi berdisiplin, beramallah dengan disiplin yang tinggi. Dan kepada teman-teman para penegak hukum harus lebih berani. Saya tahu banyak petugas-petugas di lapangan yang kalau negor dibentak sama yang ditegur itu ya langsung kalah galak ya, Prof, ya? Ya, kalah galak ya. Memang seperti tadi saya sampaikan, kita punya masyarakat kita kurang disiplin dan kurang mau patuh aturan. Baik. Dokter Erlina, bagaimana agar prediksi 1 pekan terakhir jika kasus tidak bisa dikendalikan kemudian rumah sakit kolaps? Ini juga menjadi kekhawatiran banyak pihak. Ya, kalau rumah sakit over capacity atau terlalu ramai sehingga tidak lagi bisa menerima pasien, maka yang dirugikan sebetulnya adalah masyarakat. Karena orang-orang yang sakit kita nggak bisa rawat. Jadi cobalah masyarakat sedikit berpikir ya, ini lebih baik jangan sampai sakit. Nggak ada cara lain selain mengurangi mobilisasi, mengurangi interaksi, karena penularan dari virus ini adalah karena interaksi antar manusia. Coba deh, coba ini ya, selama 2 minggu saja semua orang membatasi mobilisasinya, membatasi interaksi dengan orang lain. Kalau nggak perlu amat, nggak usahlah bersosialisasi. Nah, coba aja 2 minggu. Ya, saya selalu mengatakan, ayo deh kita menderita sesaat untuk kedepannya kita lebih nyaman. Ini kan sekarang nggak mau menderita berat, ya kalau menderita sedikit-sedikit saja, tapi konsekuensinya adalah kita nggak lepas-lepas nih dari penderitaan bersama ini. Ini udah lebih 1 juta, kematian sudah 28.000. Saya kira saatnya kita menyampaikan kepada semua orang, ini kematian sudah 28.000.
Anda barangkali juga berisiko. Ayo dong jaga diri, jaga keluarga, hindari interaksi, batasi mobilisasi. Coba 2 minggu saja. Ayo kita sama-sama menderita 2 minggu. Oke, baik. Mudah-mudahan ada kerjasama seluruh pihak, harus paralel antara pemerintah, pembuat kebijakan, dan juga masyarakat, kita semua. Dalam 2 minggu ke depan ya, kita lihat lagi nanti. Terima kasih Dr. Erlina, terima kasih Prof. Hasbullah atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kami di Prime Talk. Saya Wahyu Wibowo, pamit undur diri dan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.